Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sekalian nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Di antara nikmat kita bisa bersua kembali dalam rangka untuk thalabul ilmi tafaqquh fid din. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita keimanan, ketakwaan, keistiqomah di atas sunnah, dan mudah-mudahan Allah juga menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang salih. Allahumma amin. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala wa iyana jami'an. Di sini kita sudah masuk pada waktu yang kelima, di mana penulis beliau membagi sehari itu menjadi 7 bagian. Ya, kita sudah membahas bagian pertama sebelum salat subuh, kemudian bagian 2 setelah salat subuh, ya, bagian ketiga ketika waktu duha, bagian keempat ketika waktu duhur. Maka kita masuk ke dalam bagian yang kelima, yaitu amalan-amalan sunnah di waktu asar. Khamisan, waktul asri. Hal yusannu qabla al-asri syai'un minan nawafil. Ya. Di sini penulis langsung membuka penjelasan beliau dengan sebuah pertanyaan. Ya, kata beliau, apakah dianjurkan sebelum salat asar itu ada salat nawafil, ada salat nafilahnya, salat rawatibnya, qobliyahnya, apakah ada atau tidak? Ya. Taqaddamal kalamu 'ala sunani war sunanir rawatib wa bayanuha. Sudah sempat dibahas, ya, disebutkan ketika pada pembahasan yang terdahulu tentang sunnah-sunnah rawatib. Sunnah-sunnah rawatib apa saja dan penjelasannya. Dan penulis menguatkan pendapat walaisa qabla al-'asri minha syai'un. Beliau merajihkan bahwasanya sebelum asar itu tidak ada qabliyah tertentu. Wa warada 'inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Akan tetapi datang dari sisi Imam Ahmad, begitu pula Abu Dawud dan Tirmidzi rahimahumullah, dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu jami'an wa iyana. Kemudian kata penulis di sini, wa hadzal haditsu marwiyun min turuqin an Abi Dawud At-Tayalisi an Muhammad bin Ibrahim ibn Muslim an jaddihi Muslim bin Mihran an Ibnu Umar bihi. Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan, dari Abu Dawud At-Tayalisi, dari Muhammad bin Ibrahim bin Muslim, dari kakeknya Muslim bin Mihran, dari Ibnu Umar, ya, dengan hadis tersebut. Wal haditsu madaduhu ala Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran ibn al-Muthanna. Akan tetapi yang dibicarakan dari hadis ini yang menunjukkan kelemahan adalah pada perawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran bin Al-Muthanna. Wa huwa mutakallamun fih, dan para ulama membicarakan, ya, perawi tersebut. Artinya di situ ada kelemahan. Qala Adz-Dzahabi rahimahullahu taala fil Mizan. Ya, Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa iyana, beliau menyampaikan di dalam kitab beliau, qala al-Fallas yarwi anhu Abu Dawud At-Tayalisi manakir. Ya, Abu Dawud meriwayatkan, Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim ini banyak hadis-hadis yang mungkar.
Wa qala anhu Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala wa iyana. Dan juga Abu Zur'ah, beliau juga membicarakan tentang perawi tersebut. Beliau mengungkapkan wahin, ya, orang ini banyak atau keliru. Walayyanahu Ibnu Mahdi, dan Ibnu Mahdi melemahkan perawi tersebut. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qad ikhtalafa fi hadzal hadits au ikhtulifa. Para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Apakah dia sahih atau tidak? Ya, ataukah lemah? Ataukah dia bisa dinaik menjadi hasan? Ya. Maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para muhadditsin. Fasahhahu Ibnu Hibban mensahihkan hadis tersebut. Wa 'allalahu ghairuhu, akan tapi para ulama yang lain mentaklil, ini melemahkan hadis tersebut. Berkata Ibnu Abi Hatim, sami'tu abi yaqul, aku pernah mendengar ayahku yaitu Abu Hatim. Beliau berkata, Sa'altu Abul Walid At-Tayalisi, saya pernah bertanya kepada Abul Walid At-Tayalisi. Ya, kata Abu Hatim. An hadits Muhammad bin Muslim al-Muthanna, tentang hadisnya Muhammad bin Muslim al-Muthanna dari ayahnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mur'an shalla qabla al-'asri arba'an, semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Faqal, maka beliau pun mengatakan, da' hadza, tinggalkan amalan ini. Fakultu inna Abu Dawud qad rawa, akan tetapi kata aku, ya, Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini. Faqal qala Abul Walid, maka Abul Walid pun mengatakan, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul hafiztu sintai asyrata rakaatan. Dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku menghafal 12 rakaat. Ya. Artinya yang jumlah yang dihafal oleh Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat sunnah rawatibnya itu adalah yang beliau tahu hanya 12, begitu. Makanya kalau ditambah 4 sebelum asar tadi, maka ini terlalu banyak. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau, wa amma qabla al-'asri, adapun salat sebelum asar, falam yaqul ahadun, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri, enggak pernah ada yang mengungkapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar illa fihi dha'fun bal khata', melainkan hadis yang dalamnya ada kelemahan ataupun ada kekeliruan. Ya. Wa alaihi, maka kesimpulannya dari penulis di sini, fas-shawabu wallahu alam, yang benar wallahu ta'ala alam, annahu la yusannu sunnatan muqayyadatan qabla al-'ars, bahwasanya tidak ada salat sunnah rawatib khusus yang terikat, ya, pada waktu sebelum asar. Wa inna ma yabqal amru mutlaqan, akan tetapi, ya, dalam masalah ini adalah dikembalikan secara, ya, mutlak, ya. Tidak ada kekhususan muqayyad dengan salat tertentu, tidak ada. Faman sya'an yusalli rak'ataini aw akthar min dalika min qubail tatawu'il mutlaq. Ya, maka kalau ada yang ingin, dia bisa sholat 2 rakaat ataupun lebih dari 2 rakaat, 4 misalnya boleh. Ya. Tapi sebelum mutlak yang, ya, tak sholat sunnah yang mutlak tadi. Kama yusalli fi ghairiha minal awqat siwa awqatin nahyi falahu dzalika. Sebagaimana, ya, boleh melaksanakan salat selainnya di waktu-waktu selain waktu larangan. Wa ma syai'un muqayyadun qabla al-'asri fala, adapun perkara yang muqayyad maka tidak boleh dilaksanakan sebelum salat asar. Artinya kalau kita ingin qabli asar, ya, tapi muqayyad, ya, jumlahnya itu sekian, tetap sekian, ini butuh dalil. Ya. Adapun yang jelas-jelas ada dalilnya di sini adalah bahwasannya memang orang yang dia mau sholat qabliyah asar, ya,
itu kembali kepada keumuman hadis. Ya, tidak ada salat fardu pun melainkan sebelumnya ada 2 rakaat. Ya, adapun yang 4 rakaat sebelum asar maka ini diperselisihkan oleh para ahli hadis tadi. Ada yang melemahkannya, ada yang menguatkannya. Ya, ada yang menguatkannya. Jadi ini adalah tentang salat qabliyah asar. Dan walau calon bagi kami pribadi, di antara para ulama ada yang menghasankan hadis tersebut sehingga bisa diamalkan. Ya. Yaitu tadi rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang dia salat 4 rakaat sebelum asar. Maka walau calon hadis ini dihasankan juga oleh sebagian para ulama yang lain, maka boleh diamalkan. Wallahu ta'ala. Kemudian adzkarus sabah wal masa. Di sini penulis masuk kepada pembahasan tentang dzikir pagi dan petang. Yang dulu di dzikir pagi belum sempat disebutkan. Yaitu yang pertama waktu adzkar sabah. Kapan sih waktu dimulainya boleh dzikir pagi? Maka dzikir pagi itu yabda'u min tulu'il fajr sadiqil ladzi huwa waktu salatil fajr. Dia dimulai dari terbitnya fajar, ya, yang sadiq, yang benar. Apabila ya, itu sudah ketika fajar shadiq itu sudah muncul, maka saat itu adalah sudah dimulai masuk waktunya dzikir pagi. Fa idza adzana al muadzinu li salatil fajri. Tapi kalau muadzin sudah mengumandangkan adzan salat subuh, ibtada hina idzin waktu adzkaris sabah. Ya. Maka saat itu mulai pula waktu dzikir pagi. Dan ini adalah pendapatnya kebanyakan para ulama rahimahumullah. Adapun pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya anabtida'aha yakunu min dha'fil lailil akhir. Bahwasanya orang yang memulai ya, anabtida'aha yakunu min nisfil laili al akhir. Bahwasanya mulainya waktu tersebut adalah dimulai dari separuh malam, ya, nisful lail, pertengahan malam, ya, plus 1, ya, min nisfil lailil akhir. Ya. Ini adalah pendapat lainnya. Jadi ada yang pendapat tadi bahwasanya mulainya waktu dzikir pagi adalah ketika munculnya fajar shadiq. Namun ada yang berpendapat bahwasannya mulainya sholat atau zikir pagi ini adalah ketika separuh malam, ya, separuh malam yang terakhir. Berkata penulis di sini, wa hunaka qaulun akhar, ada ungkapan yang lain, inna btada'aha yakunu min nisfil lail akhir, bahwasanya awal mulanya, ya, bolehnya berzikir pagi itu adalah ketika ya pada separuh malam terakhir. Ya, separuh malam terakhir. Wasawab, dan yang benar adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu bahwasanya dimulainya waktu zikir pagi dan petang adalah ketika mulai terbitnya matahari. Dan akan datang dalil, ya, yang menunjukkan tentang hal ini insyaallah. Wa waktu adzkaris sabah wal masa, adapun waktunya zikir pagi dan petang, ibtidaan wa intihaan, baik awal mulainya ataupun berakhirnya, maka ini pun diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Li'annahu lam yarid makhsusun fi tahdidi waqtih, karena tidak ada makhsus, ya, tidak ada, ya, pengkhususan dalam membatasi waktunya. Fakhtalafa ahlul ilm, maka para penuntut ilmu pun berselisih pendapat. Mata yantahi waktu adzkari as-sabah, kapankah waktu berakhirnya zikir pagi ini? Qila bituli syams, ada yang berpendapat bahwasanya habisnya waktu untuk berzikir pagi adalah ketika matahari sudah muncul. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Kalimat Thayyib. Begitulah dipilih oleh murid beliau, ya, di dalam Al-Wabilus Sayyib. Wa qila
bi ghurubi syams, dan juga ada yang berpendapat bahwasanya dia tidak terkena dosa, ya. Namun dia dilamakan, ya, yaitu semenjak bitulu isyamsi, terbitnya matahari, ya, semenjak terbitnya matahari. Wakil lebih guru bisyams, dan juga ada yang berpendapat bahwasanya berakhirnya waktu tersebut adalah ketika terbenamnya matahari. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jauzi dan juga Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Wal adzhar wallahu a'lam, ada pun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini berdasarkan kemampuan penulis di sini, wallahu a'lam, al-qaulul awal, yaitu pendapat yang pertama, bahwasanya akhirnya waktu dzikir pagi adalah ketika bitulu isyams, terbitnya matahari. Walakin la ba'sa an yaqulaha ba'da tulu'i syams, tapi enggak mengapa juga apabila ada orang yang mengucapkan zikir pagi itu setelah terbitnya matahari. Sudah terang benderang baru membaca zikir pagi, ya. Tidak apa-apa. Wali annahu yuhassil bidzalika fadilatadz dzikri. Karena dengan dia melakukan hal tersebut, ya, itu akan menghasilkan bagi dirinya keutamaan zikir. Barakatuh, ya, dan juga mendapatkan keberkahan. Wa hadza afdalu min tarkiha wa ghaflatihi baqiyata yaumih, dan ini lebih baik daripada dia meninggalkan sunnah yang satu ini dan dia menjadi orang yang ghaflah. Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, pentingnya kita menjaga zikir pagi dan petang ini, termasuk tidurnya juga. Wa ikhtalafa ahlul ilm rahimahumullah fi ibtida'i waqti adkaril masa. Para ulama pun berbeda pendapat tentang kapankah dimulainya waktu zikir petang. Ya, zikir maghrib sudah dicantumkan, ya, atau setelah zuhur. Maka di sini kapankah mulainya waktu zikir petang itu? Maka dipersisihkan juga oleh para ulama, ya, zikir pagi tadi sudah, maka ini zikir petang. Ada yang berpendapat bahwasanya qil min zawali syams, semenjak tergelincirnya matahari, berarti waktu zuhur, ya, ila ghurubi syams aw awal lail, sampai terbenamnya matahari. Jadi awal malam atau situ, ya, waktu terakhir dari hari tersebut, ya. Wa bihi aftatil lajnatud daimah, ya, dan di mana lajnah daimah, kumpulan dari para ulama di negeri kerajaan Saudi Arabia, mereka memilih pendapat tersebut, ya. Jadi semenjak salat zuhur sampai terbenamnya matahari. Ada juga yang mengatakan bahwasanya waktunya adalah ba'dal asri, setelah salat asar hingga terbenamnya matahari. Jadi sore itu ada ketika, ya, setelah salat asar hingga terbenamnya matahari. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga putra beliau atau murid beliau Ibnu Qayyim, wa huwa zahiru kalamin Nawawi fi kitabil Adhkar, dan ini adalah zahir kalam atau ucapannya, pendapatnya Nawawi An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar. Waqil, dan dikatakan juga, ya, maknanya adalah ba'da ghurubi syams wa yantahi bi tulu'il fajri, yaitu dimulai ketika matahari terbenam dan berhenti, ya, ketika terbitnya fajar. Maksudnya di sini ada fajar yang shadiq. Kemudian ila nisfil lail, hingga separuh malam. Ya, jadi boleh berzikir sampai separuh malam. Kalau di sini mungkin sekitar jam 11 begitu, ya, jam 12. Ba'da ghurubi syams wa yantahi bi tulu'il fajri ala qauli ba'dihim Ibnul Jauzi wasyaukani, yaitu waktunya adalah setelah selesai penguburan, ya, setelah
terbenamnya matahari dan selesai hingga terbitnya fajar. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Jazari dan juga Al-Imam Asy-Syaukani. Dan juga ada yang berpendapat bahwasanya waktunya zikir pagi adalah ila thuluts lail. Batas waktunya itu sampai separuh malam. Ila nisfil lail, hingga separuh malam. Dan inilah yang dipilih oleh penulis Al-Qamus Al-Muhit. Wal azhar, adapun yang dirajihkan oleh penulis ini wallahu alam, bahwasanya waktunya adalah dimulai setelah salat asar hingga terbenamnya matahari. Ya. Wa yuqalu fihi kama qila fi adhkari sabah, dan dikir-dikir yang dibaca adalah sama dengan kurang lebih dengan yang dibaca ketika pagi hari. Li anna ma ba'da ghurubi syams yusamma masaan. Ya. Ini yang dirajihkan oleh penulis bahwasanya zikir petang itu waktunya setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Ya. Min annahu la yumna qauluha ba'da ghurubi syams. Namun meskipun demikian, tidak mengapa apabila orang mau membaca zikir petang itu setelah terbenamnya matahari, setelah masuknya waktu maghrib, juga nggak apa-apa. La siyama in kana tarkuha li udrin, tarkaha li udrin. Apalagi apabila dia tidak bisa membacanya dari setelah asar itu karena ada udzur, ya kesibukan dan sebagainya, sehingga tidak sempat sama sekali untuk membaca zikir ini. Ya, zikir petang. Lianna ma ba'da ghurubi syams yusamma masaan. Karena apa yang terjadi setelah terbenamnya matahari ini disebut sore. Wa li'annahu yahsul bidzalika fadilat dzikri. Dan ketika dia melaksanakan hal tersebut, ya zikir petang pada waktu tersebut yang telah ditentukan, maka dia akan mendapatkan keutamaan berzikir, mendapatkan keberkahannya. Dan ini tentu saja lebih baik daripada tadi meninggalkan. Wa ghaflatin baqiyata yaumi, atau dia melalaikan bacaan zikir pagi petang itu pada kehidupan harinya. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, al-faslul awal, ya, pasal yang pertama, fi dzikri tarafai nahar, yang menyebutkan tentang dua bagian siang, dua ujung siang. Wahuma ma baina as-subhi wa tulu'i syams. Yang pertama adalah waktu antara salat subuh hingga terbitnya matahari. Wa ma baina al-asr wal maghrib, dan juga apa yang ada di antara asar dan maghrib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Wal asil, yang dimaksud dengan asil, berkata Jauhari, huwal waqtu ba'dal asri ila maghrib, yaitu waktu asar sampai maghrib. Dan juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah dengan pujian kepada Rabbmu baik pada waktu sore hari maupun pagi hari. Fal ifkar awwalun nahar, adapun ifkar tadi, ya, bil asyi wal ibkar, ya, maka ibkar ini adalah menunjukkan waktu awal siang. Al asyi akhiruhu, adapun asyi itu adalah akhir dari dokumen tersebut, ya, artinya akhirnya, ya. Karena ibkar itu adalah awal siang, dengan asyi adalah akhirnya siang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Maka ini adalah
penafsiran yang datang di dalam hadis-hadis. Man qala kada wa kada hina yusbih wa hina yumsi. Itu barang siapa yang mengucapkan dzikir ini dan itu ketika pagi hari. Ada juga yang barang siapa yang membaca hadis ini dan itu di waktu sore hari. Ya. Anal murada bihi qabla tulu'i syams. Maka maksudnya adalah yaitu waktu yang untuk dipakai untuk berzikir adalah sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Wa anna mahalla hadhil adhkar ba'da subh, dan tempat dari dzikir adalah setelah salat subuh, wa ba'dal asr, dan setelah salat asar. Ya. Wa su'ila syekhuna rahimahullah, dulu ya syekh kami pernah ditanya, ma huwa waktu adhkaril masa, apa sih atau kapankah waktu zikir petang? Wa ma huwal waqtul afdal laha, dan apa itu waktu yang paling utama untuk membaca zikir pagi petang ini. Ya. Wal tuqda inna nisyaniha, dan apakah dia itu harus diqadha ketika orang yang sakit ini lupa. Ya. Maka jawabannya al-jawab, alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah. Al-masa'u wasi'un, yang namanya sore itu ya, lapang, luas. Min ba'di salatil asr, yaitu setelah salat asar hingga ya sebelum salat isya. Kulluha yusamma masa'an, yang mana seluruh bagian tersebut itu disebut dengan masa, sore kalau kita. Ya. Was sawa'un qala dzikru fil awal au fil akhir. Baik dia mengucapkan zikir petangnya tadi ya di awal ataupun di akhir, maka tidak membahayakan dirinya. Illa ma warada takhsisuhu bil lail, kecuali yaitu amalan yang dilakukan ketika waktu di malam hari. Ya. Jadi asalnya dia adalah sebelum terbenamnya matahari. Tapi boleh di malam hari ya, jika memang ada pengkhususan ya, yaitu ada dalil lain yang menunjukkan memang zikir tersebut dibaca di malam hari. Contohnya seperti ayat kursi. Ya. Barang siapa yang membacanya di malam hari, maka ya falladhi yakunu muqayyidan bil laili yuqal bil lail, muqayyadan bil lail yuqal bil lail. Maka ada zikir-zikir yang memang itu dia ditetapkan untuk di malam hari, ya dibacanya di malam hari. Ya. Walladhi yakunu muqayyidan bin nahar yuqalu bin nahar. Adapun hadis-hadis yang terikat ini adalah ya di mata kuliah ini dan dia masuk waktu siang hari, maka dibaca di siang hari. Ya. Wa amma qada'uha idza nasit, adapun apabila mengqadanya karena kelupaan misalnya, farju an yakuna ma'juran ali, maka di sini beliau mengatakan mudah-mudahan Allah menjadikannya berpahala. Ya. Dan inilah memang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktunya. Waktu kapankah zikir pagi dan petang itu dimulai. Ya, menjadi pendapat yang banyak. Tadi ada yang bilang adalah ketika waktu asar, ada yang berpindah ketika di tengah antara ya asar dengan maghrib. Ada juga yang berpendapat bahwasanya ya harus diolah dulu, diperas dan sebagainya. Ya. Maka di sini penulis beliau merujukkan bahwasanya ya, zikir petang itu dia bisa dibaca sebelum maghrib dan juga bisa dibaca setelah maghrib. Apabila memang ada kesibukan, kelupaan dan lain sebagainya, maka boleh diqadha. Ya, boleh untuk diqadha. Wallahu ta'ala alam. Ya, dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk kepada waktu maghrib biidznillah ta'ala. Para pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah di penghujung pertemuan kita ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya maha sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan Allah memberikan taufiknya sehingga kita bisa memperbaiki diri dan terus menambah ilmu kita, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh,
dan juga ditambahkan keimanan, ketakwaan dan keistiqomahan kita untuk terus berada di atas sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan kita bisa mengambil hidayah tersebut, mengikutinya dan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.